Halo, selamat pagi sosis semua. Sobat Sinopsis India Series. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun. Kali ini Mimin akan membahas sinopsis Bepanah Cinta Luar Biasa episode 52. Semua orang bertanya kepada Zoya tentang Aditya. Dia berbagi bahwa dia menolak. Dia tidak akan datang. Sagarika yakin dia akan datang. Gadis-gadis harus membantu Zoya bersiap-siap. Zoya pergi bersama mereka. Rajvir bertanya kepada Mahi bagaimana dia begitu yakin beberapa waktu lalu. Jika rencanaku rusak karena kamu maka aku tidak akan membiarkanmu. Arjun bertanya kepada saudaranya mengapa Zoya datang ke sini. Aditya memintanya untuk meninggalkannya sendirian. Arjun mengatakan rasa sakit semua orang. Anda adalah satu-satunya yang bertindak egois. Semuanya harus terjadi sesuai kenyamanan Anda. Lupakan dunia. Aditya memintanya untuk tidak datang sebelum dia hari ini atau. Arjun bertanya padanya apa itu. Aditya mengangkat tangannya di udara. Arjun mengatakan ini adalah satu-satunya yang tersisa untuk dilihat. Anda tidak peduli dengan mereka yang masih bersama Anda bahkan setelah apapun yang terjadi. Aditya berbicara tentang suami penipu Zoya. Anda tahu apa yang terjadi dengan saya karena dia. Arjun mengatakan kamu dengan mudah menyalahkan orang lain. Pikirkan dengan pikiran yang dingin. Anda mungkin juga melakukan beberapa kesalahan. Dia pergi. Aditya berpikir. Kanti Ji bertanya pada Pundit Ji tentang apa penundaan itu. Sumit mengatakan kepadanya bahwa Aditya belum datang sekarang. Kanti Ji mengatakan itu berarti dia tidak peduli dengan kita. Mari kita batalkan acara ini. Kami tidak akan melakukan acara dengan mereka yang tidak peduli dengan kami. Rajvir menempatkannya di lalu lintas. Aditya akan berada di sini pada saat Anda akan menyelesaikan serbat. Dia membawanya ke samping. Kalpes mengkhawatirkan Aditya. Sagarika memberitahunya sebuah rencana. Aditya juga akan berada di sini saat itu. Sagarika meminta bantuan Mahi. Dia setuju. Apa yang harus saya lakukan? Harsh memanggil Anjana. Pastikan Aditya tidak keluar rumah hari ini. Awasi dia. Dia pergi ke kamar Aditya tetapi Aditya tidak ada di sana. Dia memberitahu Harsh tentang hal itu. Harsh bertanya kemana dia pergi. Anjana mengatakan dia mungkin keluar untuk pekerjaan Zoya. Dia memintanya untuk segera memanggilnya. Minta dia untuk pulang secepatnya. Dia setuju. Mahi, Sagarika, Sumit dan Kalpes sedang menari di Nahdene Sare. Gadis-gadis membawa Zoya ke bawah. Dia terus menatap pintu. Aditya datang saat itu. Semua orang lega melihatnya. Zoya memegang tangan Aditya saat itu dia menuju ke atas. Saya tahu sesuatu telah terjadi dengan Anda karena Anda berada dalam kondisi ini. Saya juga tahu bahwa Anda tidak ingin melakukan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari sepenuh hati untuk datang ke sini. Aditya dan Zoya turun berpakaian pengantin. Mahi berjalan mendekati mereka. Mereka berdua saling memandang tegang. Mereka duduk untuk ritual. Mahi terus mengawasi mereka dengan tajam. Selamat atas pernikahan, Zoya dan Aditya. Dia berjalan pergi dari sana. Pundit Ji meminta Zoya untuk memegang bunga. Zoya mengambil bunga itu. Pundit Ji meminta mereka berdua untuk mengulurkan tangan. Aditya mengulurkan tangannya dan Zoya meletakkan tangannya di bawah tangannya. Sagarika melakukan gatbandan mereka. Zoya terus melihat sekeliling dengan cemas. Mereka bertukar karangan bunga sesuai ritual. Anggota staf berdiri tegang. Shaun mengatakan ini terasa seperti pernikahan sungguhan. Rajvir melihat arlojinya. Kanti Ji bertanya pada Pundit Ji apakah semuanya akan baik-baik saja sekarang.
Pundit Ji meyakinkan mereka bahwa sekarang Laksmi Ji akan memberkati perusahaan mereka untuk selamanya. Mona bertanya kepada semua orang apakah mereka melihat Mahi. Tiba-tiba dia menghilang. Rajvir tersenyum melihat teleponnya. Zoya kini diminta berjalan di depan Aditya. Dia menggelengkan kepalanya pada Aditya. Saya tidak akan bisa melakukannya. Dia menyarankannya untuk menyelesaikannya. Pundit Ji bertanya kepada mereka mengapa mereka berhenti. Zoya melangkah. Wartawan datang saat itu dan mengklik foto Aditya dan Zoya. Mona mencoba mengirim mereka keluar tetapi sia-sia. Wartawan berbicara tentang kematian pasangan mereka. Mereka juga bertanya pada Aditya dan Zoya sejak kapan mereka berselingkuh. Apakah mereka bersama sebelum kematian Yas dan Puja? Apakah mereka ada hubungannya dengan kecelakaan mereka? Kanti Ji memegangi dadanya. Mereka sudah menikah. Saya telah ditipu. Wartawan memadati Zoya dan Aditya dengan pertanyaan lagi. Aditya balas dengan marah ketika Zoya mengatakan kepadanya untuk tidak menjawab siapapun. Dia mulai membawanya bersamanya ketika Madu menghalangi jalannya. Dia menamparkan Zoya. Zoya mencoba menjelaskan. Ini bohong. Mahi akan mengatakan yang sebenarnya. Mahi mengatakan kepada ibunya bahwa ini adalah wajah sebenarnya. Ini yang biasa dia lakukan di kantor. Zoya tidak percaya. Ini tidak benar. Anda akan mengatakan bahwa Anda menikahi Aditya untuk menyelamatkan perusahaan Anda. Zoya mengangguk tetapi Maduji menyuruhnya berhenti berbohong. Sudah kubilang aku lebih mempercayaimu daripada putriku. Saya mengatakan kepada Anda untuk menghormatinya tetapi Anda benar-benar melanggarnya. Aditya terus datang ke rumah saya. Dia menghina Yasku berkali-kali dan kau berselingkuh dengannya. Kamu menipu Yas. Saya memberi Anda tempat di rumah saya karena Anda adalah kenang-kenangan terakhirnya. Anda bertanggung jawab atas kematiannya. Mata Zoya membelalak kaget. Reporter merekam semuanya. Dia mencoba menjelaskan kepada Maduji tetapi dia menolak untuk melihat wajahnya lagi. Zoya bertanya lagi pada Mahi mengapa dia melakukan ini padanya. Mahi mengatakan selamat tinggal padanya. Zoya memanggil Maduji tetapi sia-sia. Zoya menangis. Kanti Ji menegur putranya atas kebohongannya. Aditya menghapus karangan bunga dari lehernya. Kanti Ji menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya aku mengerti mereka belum menikah. Dia pergi ke Aditya. Tidak ada pria yang bisa membiarkan wanita begitu memerintah. Aditya mengatakan kepadanya bahwa itu sudah cukup. Suami yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik tidak layak disebut suami. Dia berjalan ke Zoya. Dia memeluknya dan menangis keras. Semuanya selesai. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Dia tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan dan mundur. Dia melihat para reporter dengan ketakutan. Semuanya berakhir. Tidak ada yang tersisa. Kemana aku harus pergi? Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak sendirian. Saya dengan Anda. Anda akan ikut dengan saya ke rumah saya. Dia memegang tangannya. Dia membawanya bersamanya. Anjana dan Arjun juga menonton berita. Dia pergi mencari Aditya. Wasim juga melihat beritanya. Dia memanggil istrinya dan mereka berdua terpana mendengar berita itu. Harsh memanggil istrinya. Apakah Aditya ada di rumah? Anjana membantah. Dia memintanya untuk memanggilnya saat Aditya ada di rumah. Anjanja berdoa untuk kesejahteraan Aditya. Aditya masuk dengan Zoya. Apa yang kamu lakukan? Harsh menegur Aditya. Kau tidak bertanya pada ayahmu. Dia mulai mengatakan kepadanya kebenaran Rajvir ketika Rajvir masuk dengan polisi. Rajvir memberitahukan yang sebenarnya untuk semua orang. Saya datang ke sini untuk menangkap 2 pembunuh. Mereka membunuh istri suami mereka tanpa ampun.
Harsh mendengar semuanya karena panggilan itu masih aktif. Rajvir terus memasak cerita palsu melawan Zoya dan Aditya. Anda berdua adalah pembunuhnya. Dia menunjukkan mereka borgol. Anda berdua ditahan. Aditya dan Zoya saling memandang.